Tes mic, tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini kita akan sharing ya tentang bagaimana cara agar IP address di Mikrotik itu IP poolnya nggak cepet habis gitu. Biar kalau kalian punya WiFi gitu nggak cepet habis IP poolnya. Oke, jadi video ini biasanya orang-orang yang WiFi-nya itu sudah mulai banyak pelanggannya gitu ya kan. Mulai dari bawah gitu misalnya mulai banyak pelanggannya atau mulai kelas menengah agak menengah ke bawah gitu ya kan. Dan dengan kapasitas WiFi sekitar penampungan akses point sekitar 50 orang. Kayak gitu biasanya mulai banyak mengalami hal-hal kayak gini, IP-nya habis, terus apalagi susah connect kayak gitu kan karena efek topologi jaringan yang mungkin kurang tertata gitu ya kan, karena kan memang ekspansi terus tanpa memikirkan topologinya kayak gimana, nanti koneksinya kayak gimana gitu. Oke, jadi kali ini saya akan membahas bukan ke topologi tapi ke dalam sistemnya ya. Sini bisa kita lihat di sini kan ada IP pool. IP pool ini bisa kalian akses melalui IP pool ya kan. Nah, di sini saya punya IP pool ini. Waduh, ini panjang banget IP poolnya. 101 200 221 249. Kok gini Mas IP addressnya aneh Mas itu. Ya, IP addressnya agak aneh ya. Mulai 101 sampai 200, kemudian 221 sampai 249, anggap aja 250 gitu. Karena saya ini mengalokasikan IP 201 sampai 220 itu untuk perangkat pribadi kayak gitu. Ya, jadi saya lompati gitu. Oke, anggap saja saya punya IP 101 sampai 249 gitu kan cukup banyak ya. Sekitar 150-an lah ya. Oke. Jadi apa sih yang menyebabkan IP address itu cepat habis, IP pool cepat habis gitu ya. Kalau kalian lihat ya kan di IP pool kan ada menu use address. Nah, di sini bisa kalian pantau untuk penggunaan IP address itu kemana saja IP addressnya. Misalnya ini ke DHCP, berarti IP ini diberikan ke DHCP server saja, dipakai oleh DHCP server maksudnya. Nah, kayak gitu. Berarti IP ini bisa dipakai oleh DHCP server. Terus, apalagi Mas yang menyebabkan IP pool itu habis? Oke. Yang pasti itu ada beberapa service yang bisa menyebabkan IP pool itu habis, misalnya dari PPP gitu ya kan. Dari PPP itu bisa aja makan IP pool ya kan. Misalnya pakai profile, di sini kan ada IP pool biasanya. Oh, ini enggak dimasukkan. Di mana ya? Di secret. Nah, biasanya itu ada pakai IP pool ya kan, biasanya ada pakai IP pool. Terus bisa juga ada di menu hotspot ya kan, ada di menu hotspot di bagian user profile gitu, biasanya juga makan IP pool. Ini biasanya kalian taruh IP pool itu juga akan makan alokasi IP pool ya kan, akan makan alokasi IP pool. Sedangkan ini IP pool ini kalau saya pribadi biasanya biar irit ya kan, biar irit nggak cepet habis. Saya pakai IP pool hanya untuk DHCP server ya kan, hanya untuk DHCP server, IP DHCP server gitu. Yang ada di sini address poolnya. Nah, hanya untuk ini kalau saya. Jadi untuk service-service lain kayak PPP itu apa kan beda untuk IP poolnya. Atau di hotspot ya kan. Biasanya yang sering makan banyak itu, oke, anggap aja kita sudah set IP pool di DHCP server ya. Biasanya yang makan banyak itu ini di server hotspot makan banyak. Kok bisa makan banyak? Ya, biasanya kalian itu address poolnya ditambah di sini. Nah, kayak gitu. Jadi hotspot ini akan memakan alokasi IP dari IP pool tadi gitu kan. Makanya IP kalian cepat habis.
Kalau saya biasanya address poolnya saya set non. Kenapa? Karena cukup pakai DHCP server, klien itu sudah bisa terhubung gitu, ke jaringan tanpa kita set address poolnya gitu. Aman saja. Oke. Kemudian untuk user profile biasanya kalian itu yang mulai aneh-aneh settingannya ya, mulai aneh-aneh. Aneh-aneh gimana mas? Ya mulai aneh-aneh aja, misalnya mengelompokkan grup dengan masa aktif segini, misalnya mengelompokkan satu user karena memang satu user itu share ke banyak perangkat gitu, misalnya 3 atau 4 perangkat, jadi digabungkan jadi satu gitu, ya mulai aneh-aneh kayak gitulah. Itu biasanya mulai banyak memakan IP pool, misalnya kita buat khusus gitu ya kan. Pelanggan ganteng gitu ya kan, pelanggan ganteng, kemudian address poolnya kalian set address pool khusus gitu, ya itu juga makan makan alokasi IP gitu. User profile ya memang manajemen hotspot jadi lebih tertata, jadi lebih terarah gitu, tapi efek lainnya itu IP pool kalian akan cepat habis ya gitu. Menurutku kalau kalau untuk sekelas apa ya, sekelas menengah ke bawah kayaknya cukup kita membuat link-link khusus ya. Jadi solusinya kayak gini aja. Kalian nggak perlu pakai IP pool kayak gini ya kan, IP pool kayak gini. Kalau kalau memang ada request kayak kayak apa? eh ini satu rumah saya pengennya satu satu voucher aja buat beberapa orang, ya kalian perkirakan untuk bandwidthnya berapanya ya diperkirakan aja gitu. Memang bisa kita pakai mengelompokkan misalnya 1 mega untuk 5 perangkat gitu bisa aja ya, tapi dengan resiko manajemennya juga harus bagus, bagaimana caranya agar nggak boros IP gitu. Oke. Oke, jadi solusinya kita nggak perlu pakai pakai apa pakai IP pool di dalam user profile atau servers gitu, cukup di DHCP hotspot saja. Nah, selain itu, kalau memang IP di DHCP hotspot server cepat habis juga ya kan. Misalnya nih kita kasih 150 juga habis ya kan, karena memang banyak orang yang lalu lalang atau ganti-ganti keluar masuk jaringan gitu. Kalian bisa menurunkan untuk last time IP DHCP server, untuk last time-nya bisa kalian turunkan. Nah, last time ini fungsinya adalah waktu sewa dari IP address. Contohnya ini ya, di sini ya untuk melihatnya. Di sini ada D itu dynamic, dan yang nggak ada ini ya namanya static, yang nggak ada ini. Jadi untuk beberapa perangkat di jaringan sini kan, karena memang bukan untuk hotspot voucher ya, ada beberapa perangkat yang memang saya set untuk static. Nah ini kayak saya kasih nama gitu kan, kayak lampu, HP, laptop segala macam, wifi juga gitu. Nah, di sini untuk dynamic ya kan, bisa kalian lihat expires afternya kan, ini anggap aja IP 101. Dia akan hilang atau bisa dipakai oleh perangkat lain 8 jam 6 menit kemudian atau ke depan. Kalau sudah 8 jam 6 menit dia nggak connect atau nggak terhubung ke jaringan, maka IP ini bisa dipakai orang lain. Itu kan masih nunggu 8 jam ya kan. Kan keburu orang keburu IP-nya habis atau apa gitu, maka kalian bisa menurunkan untuk last time-nya. Last time itu untuk mengatur expires after ini. Nah, kalian bisa set aja, umumnya sih kita set di 20 menit atau 30 menit itu cukup, karena memang alokasi 150 dengan kapasitas access point sekitar 50 kayaknya cukup ya. Ada jeda waktu untuk beberapa perangkat itu mengganti atau apa ya, beberapa perangkat yang nggak terhubung untuk hilang lah dalam waktu 30 menit. Jadi di sini di DHCP last time ini bisa kalian turunkan misalnya dari 12 jam menjadi 30 menit gitu. Itu cukup. Karena rata-rata penggunaan orang biasanya itu kalau ke warung atau ke wifi-an itu biasanya menit-menit awal aja yang intens connect ke internet ya, yang paling setelah itu ya
ya biasa biasanya ngobrol-ngobrol aja gitu, sudah jarang pegang HP. Cukup kalian last time-nya cukup pakai 30 menit untuk mengirit alokasi alokasi IP, karena setelah 30 menit orang itu tidak terhubung atau tidak connect ke jaringan, maka secara otomatis dia akan dihapus dari sini. Ketika ini dihapus, maka IP pool bagian use address-nya ini menjadi kosong lagi. Di sini aja saya hanya menggunakan 16 IP address kayak gitu, 16 pool ya yang kepake. Oke, jadi yang membuat IP pool itu cepat habis adalah satu, DHCP server last time-nya terlalu panjang. Kalau kalian punya, pokoknya diatur aja ya, diatur aja untuk apa strateginya agar IP pool kalian itu tetap aman walaupun banyak orang connect gitu, tetap aman. Caranya yaitu dengan menurunkan last time. Last time ini gunanya untuk menyewakan IP address. Ketika last time-nya habis atau orang itu nggak connect dalam waktu 12 jam atau 30 menit tadi, maka IP address itu bisa dipakai oleh orang lain. Itu gunanya last time ini. Kayak gini, expert after. Kalau kalian manajemen ininya bagus, kira-kira maksudnya orang-orang itu stay di jaringan itu berapa menit sih? Biasanya berapa jam? Kalau memang dikira cukup untuk set 30 menit ya oke, 30 menit aja untuk last time-nya kayak gitu. Untuk satu lagi untuk IP hotspot. Nah, bagian DHCP server ini hotspot DHCP. Hotspot server ini kalian di address pool nggak perlu kalian kasih IP address juga nggak apa-apa, karena biar apa ya, biar tidak makan banyak IP address gitu. Soalnya di hotspot server ini cukup kita pakai IP dari DHCP server, itu oke aja, sudah bisa terhubung dengan baik ke jaringan hotspot ya gitu. Selain itu juga user profile, kalau memang nggak ada keperluan apapun ya kan, nggak ada apa sih, nggak ada kayak settingan khusus gitu ya, nggak perlu lah pakai IP pool gitu, karena akan apa ya, akan bikin ribet sendiri gitu kalau kalau IP-nya cepat habis gitu ya, kan bikin capek sendiri gitu. Nah, kayak gini address pool saya set non ya kan, karena memang dengan IP dari DHCP server saja kita bisa mengontrol semua ini kok gitu, jadi nggak perlu kayak settingan aneh-aneh gitu, nggak perlu ya kan. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin videonya agak santai ya, karena memang ini hanya tips dan trik. Itu menurut pendapat saya ya. Kalau memang kalian punya pendapat lain, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah video. Oke. Sampai di sini dulu. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka ya biarkan saja. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke. Dadah.